Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada malam hari ini saya Edo Wisnu Kanadifa akan berdiskusi dengan teman-teman saya, Anissa Mutia Syahida. Halo Muti. Halo. Dan Anastasia Dewi Ambarwati. Halo Tasya. Halo. Jadi pada malam hari ini kami akan berdiskusi mengenai aspek matematis dari rumah Tuan Kadi. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih sama Muti sama Tasya. Kalian udah pernah belum ke rumah Tuan Kadi? Muti dulu. Kalau untuk lewat depannya udah pernah sih, tapi kalau untuk masuknya belum. Penasaran gak sih gimana isinya gitu? Kalau Tasya gimana? Kayaknya aku belum pernah deh. Emang lokasinya di mana? Itu lokasinya di bawah jembatan Siak 2 kalau nggak salah aku. Aku juga pernah lewat tapi belum pernah masuk. Next kapan-kapan kita harus ke sana sih. Oke. Kayaknya pernah lewat aja sih. Nah, rumah Tuan Kadi itu tuh merupakan sejarah bangunan bersejarah di Provinsi Riau. Aku akan jelasin sejarah singkatnya terlebih dahulu sebelum kita bahas unsur matematisnya. Rumah Tuan Kadi atau rumah singgah Tuan Kadi ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Pekanbaru. Berdiri di tahun 1896 di tepi Sungai Siak. Rumah ini awalnya milik Haji Nurdin Putih yang digunakan sebagai tempat persinggahan Sultan Siak Sri Indrapura ketika berkunjung ke Senapelan sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat kerajaannya. Rumah Tuan Kadi ini tuh merupakan lokasi yang strategis untuk jalur perdagangan, untuk hukum juga. Kenapa dinamakan rumah Tuan Kadi? Rumah Tuan Kadi itu maksudnya hakim, yang mana Kadi ini berasal dari bahasa Arab. Kenapa disebut rumah Tuan Kadi? Jadi rumah menantunya Haji Nurdin Putih yang mendirikan rumah tersebut merupakan seorang hakim pada masa itu. Kalian sebelumnya udah pernah dengar sejarah ini atau baru banget? Baru banget. Oke, baru. Nah, jadi ternyata sejarahnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya bahas aspek matematis dari rumah Tuan Kadi. Nah, sebelumnya aku izin share screen dulu ya. Kita virtual tour di rumah Tuan Kadi. Oke. Bisa dilihat teman-teman? Wow. Oke. Teknologi. Oke. Nah, ini kita akan melakukan virtual tour sembari membahas aspek matematis yang ada di bangunan rumah Tuan Kadi. Nah, pertama-tama kita masuk lewat pintu masuk satunya. Kita jalan-jalan online ini. Wow. Nah, bisa dilihat ini adalah bangunan rumah Tuan Kadi tersebut. Terletak di bawah jembatan Siak 2. Jembatan Siak 1 ini. Terletak di bawah jembatan Siak 1 yang menghubungkan Kecamatan Senapelan dengan Kecamatan Rumbai. Sama-sama kita masuk ke halaman depan rumahnya. Ini bisa kita lihat. Aku izin berbicara duluan ya. Yang pertama, ini aspek matematis yang bisa kita lihat adalah geometri bangun datar dan bangun ruang. Nah, yang pertama-tama kita bisa lihat dari atapnya yang di sini, atap yang di bagian atas ini berbentuk bangun datar apa bangun ruang, teman-teman? Atapnya. Bangun datar? Yang bagian atas. Paling atas. Bangun ini datar. Berbentuk seperti bangun ruang prisma. Oke. Setelah itu kita bisa lihat di jendela dan pintu. Bangun apa yang bisa teman-teman lihat dari jendela dan pintu rumah Tuan Kadi ini? Persegi panjang. Ya, betul sekali, persegi panjang. Setelah itu kita akan masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam rumah Tuan Kadi.
Oke, kita sekarang sudah berada di dalam rumah Tuan Kadi. Selanjutnya, Muti atau Tasya duluan yang mau berbicara? Tasya. Oke, silahkan Tasya. Kayaknya dari kondisi rumah Tuan Kadi yang ada di gambar, kita bisa lihat kalau di dindingnya itu kan kayu ya. Nah, Iya, kayunya itu ada kan kayu. dia sama tuh. Berarti kita bisa ambil aspek matematika simetri dan pola. Ya, Jadi karena dari ornamen kayunya itu termasuk kayu yang berulang, jadi kita bisa ambil materi simetri dan pola. Kayaknya itu sih. ada lagi Tasya? Mungkin masuk materi pengukuran juga kayaknya. Panjang, luas, volume. Oh iya, mengukur bangun datar dan bangun ruangnya ya. Dari tinggi pilarnya, terus luas rantainya, itu kan nanti kita bisa nemuin tuh berapanya. Luas lantainya. Volume ruangannya. Ya. Ada lagi yang mau Tasya tambahkan? Kayaknya nggak ada, itu aja. Nah, sekarang kita lanjut keliling-keliling dulu, baru nanti kalau kita nemu lagi, baru kita berbicara. Sekarang kita di salah satu ruangan kamar yang ruang tamu dari rumah Tuan Kadi. Kita keliling-keliling dulu, karena dari tadi kita sudah menemukan materi geometri dan pengukuran, juga simetri lipat. Itu topinya juga bisa tuh, materi apa ya? Oh, ini topinya berbentuk seperti bentuk kerucut. Iya, agak seperti kerucut, tetapi dia alasnya bulat. Alasnya bulat. Oh iya, bisa sih kerucut. Bisa untuk materi kerucut. Nah, sekarang kita kembali ke ruang keluarga di rumah Tuan Kadi. Mungkin Muti ada yang mau disampaikan? Nah, tadi aku tuh notice soal kayunya. Kan kayunya Kayu itu yang di bagian mana? itu di bawahnya itu. Kan kalau Yang di bisa lantai ya? Iya, kan itu bisa dibilang kayak persegi panjang gitu kan. Nah, kita bisa tuh kita kaitkan nih dalam kehidupan sehari-hari kalau misalnya kita mau buat soal MTK kepada anak-anak. Misalnya menghitung banyak kayu bangunan rumah, kan kalau misalnya menghitung kan bisa dikalikan nih panjang kali lebarnya. Jadi kita bisa menghitung nanti perkaliannya juga kita masukkan di sana, jadi nggak memperibet perhitungan. Terus tadi aku salfok deh sama karpetnya di situ. Kan ada karpetnya tuh lumayan karpet yang ini ya? Ya, aku tadi notice itu juga. Nah, kalau misalnya untuk pelajaran anak SD bisa sih kita kaitkan karpet itu dalam perhitungan ya kali ya kan, kayak panjang kali lebarnya berapa gitu untuk mengukur luas dari karpet tersebut. Oke. Nah, Muti ada lagi yang mau Muti tambahkan atau bagaimana? Ada sih tadi, tapi kayaknya kita keluar dulu deh. Soalnya tadi aku salfok di luar. Oke, kita keluar. Nah, di bagian mana ya, Muti? Di bagian pintu. Di bagian pintu. Nah, itu kan ada perbandingan tuh ya, pintu dengan bangunannya. Kayak panjangnya berapa, terus tinggi bangunannya berapa. Kalau misalnya untuk perhitungan pasti dihitung baik-baik kan, biar nggak aneh bentuknya, terus kayak nggak buat pasti ada filosofinya kan, setiap tinggi pintunya, tinggi bangunannya, seperti Ibu Intan bilang kan, setiap tinggi bangunan tradisional itu pasti ada makna tersendiri dalamnya kan. Terus juga kayak rumahnya itu pasti ada skalanya juga kan, nggak mungkin kayak hanya asal buat udahlah 5 meter aja, 3 meternya aja. Nah, ternyata memang semua itu diperhitungkan dan ada makna tersendiri loh di dalam setiap panjang atau luas dari bangunan tradisional. Ada lagi yang ingin Muti dan Tasya sampaikan? Kalau dari Muti cukup kayaknya nih.
Kalau dari Tasya? Dari Tasya juga cukup. Gimana kalau abis ini kita kaitkan hal-hal yang kita sampaikan tadi dengan pembelajaran di sekolah dasar. Mungkin bisa dengan kita memberikan contoh sebuah aktivitas. Oh, boleh, gas. Oke. Nah, kalau untuk aku mau kasih satu contoh aktivitas. Nah, aku mau buat sebuah soal. Aku mohon waktu sebentar untuk membuat soal tersebut. Oke, aku udah selesai bikin soalnya. Nanti Muti sama Tasya boleh bantu kerjain soalnya nggak? Boleh. Oke, ini. Nanti kalau soalnya kurang jelas, Muti sama Tasya boleh tanya ke aku lagi. Oke, ini soal yang aku bikin. Jika ini aku asumsikan lantai ruang utama berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 8 meter, berapakah luas dan kelilingnya? Nanti Muti dan Tasya bisa bantu dengan penyelesaiannya juga ya. Oke. Kayaknya aku kerjain yang luas aja deh. Oke, berarti Tasya coba cari yang kelilingnya ya. Kelilingnya. Oke. Berarti 2 P tambah L kali 12 kali tambah 9 20 40. Kalau luasnya 96. Kelilingnya tadi karena Tasya yang 40. jawab duluan, coba Tasya jelaskan bagaimana Tasya mendapatkan hasil 40 meter tersebut. Nah, tadi kan diasumsikannya dalam soal ledel panjangnya itu 12, lebarnya 8. Ya. Terus kita cari kelilingnya, rumus keliling kan 2 P tambah L. Jadi 2 kali 12 tambah 8. 2 kali 20 sama dengan 40 meter. Oke, benar. Sekarang Muti coba jelaskan kenapa luasnya tadi dapat berapa, Muti? 96. Oke, kenapa? Coba Muti jelaskan. Kalau luas kan rumusnya P kali L kan. Sama dengan tadi kan panjangnya 12, luasnya 8. 12 kali 8. Jadi 12 kali 8 aja, terus dapat 96. 96 meter persegi. Oke. Nah, sekarang Muti sama Tasya udah, waktu aku siapin soal tadi, udah nyiapin soal juga atau belum? Oke, Pak. Aku ada. Oh, oke, Tasya. Coba Tasya sebutkan, nanti aku sama Muti coba bantu bikin penyelesaiannya. Oke. Ini aku ambil dari objek pilar rumah. Pilar rumahnya tadi kita coba hitung volumenya. Aku tadi bikin soal yang mana pilarnya itu kan berbentuk tabung. Kita buat jari-jarinya itu 0,2 meter. Terus tingginya kita buat jari-jari. Tingginya kita buat 3 meter. Maka kita hitung volumenya, berapa volumenya. Tuh, bisa tuh kita bikin soal dari situ. Coba teman-teman bisa bantu jawab. 3,14. Kami minta waktu sebentar untuk mencarinya. Tadi jari-jarinya 0,2 meter, terus ini 3 meter. Rumus dari tabung itu volume tabung PR kuadrat Pi R kuadrat R-nya 3,14 kuadrat dikali tingginya 3. Jadi 3,14 dikali 0,2 kuadrat itu nilainya 3 meter ya. 3,14 dikali 0,04 0,1256 dikali 3 0,3768 meter kubik. Oke.
Aku udah nemu jawabannya. Oh iya, berapa tuh dah? Jawabannya itu 0,3768 meter kubik. Oke, betul. 0,3768. Ya, betul. Kubik, oke. Kayaknya Jadi, aku salah ngaliin deh. apa? Kayaknya aku salah ngaliin deh kayaknya. Di bagian mananya, Muti? Dapat tiganya itu dari mana? Oh, Dari 3 meter itu dari 3 tingginya. meter tingginya, Mut. Oke. Rumus volume tabung itu kan PR kuadrat dikali tinggi. Aku salah kira. Oke. Nah, nanti kita bisa ini guys, nyoba kaitkan juga sama kehidupan nyatanya. Kayak kita nanya ke anak-anak kayak dalam satu pilar itu kira-kira butuh berapa kayu kayak gitu. Oh iya. Karena kita udah dapet udah dapet kita volume tabungnya ya. Volume tabung. Tasya, ada lagi soalnya atau lanjut ke Muti? Aku baru buat itu. Coba next ke Muti dulu. Muti udah ada bikin soal tadi, Mu? Ada. Oke. Muti soalnya tentang apa? Tentang perbandingan. Perbandingan? Ya, ini mudah Oke, banget. boleh coba disebutkan soalnya? Nah, tadi tuh aku buat perbandingannya gini. Kan tadi tingginya tuh 2 meter. Tinggi apa, Mut? Dari analisis aku ya. Aku menelaahnya kalau misalnya itu tingginya itu 2 meter. Tinggi pintu 2 meter. Tinggi apa? Tinggi pintu. Tinggi pintu. Iya. Ya, terus kalau misalnya tinggi rumahnya tuh 6 meter. Nah, kalau Rumah. untuk perbandingannya berapa? Aku boleh langsung jawab nggak? Soalnya ini kayak soal perbandingan kan? Ini soal gampang ini. Iya. Oke, Tasya duluan, Tasya aja. Enggak, itu aja. Oke. Tadi tinggi pintunya itu Muti asumsikan 2 meter dan tinggi rumahnya itu 6 meter ya kan? Ya, untuk penyelesaiannya itu tinggi pintu banding tinggi rumah. Tinggi pintu itu 2 banding 6. Jadi disederhanakan 1 banding 3. Jadi perbandingan antara tinggi pintu dengan tinggi rumah itu 1 banding 3. Betul. Nah, selain itu kan kalau misalnya ini kan kita kalau wisata, kalau misalnya di kelas kita juga bisa loh pakai perbandingan ini. Misal nih, kita mencontohkannya dengan membandingkan tinggi siswa dengan tinggi papan tulis di kelas. Kan itu benda yang ada di lingkungan kelas kita kan. Jadi anak-anak itu tidak terlalu menghayal keluar aja gitu. Betul. Juga kalau untuk pembelajaran interaktif, mereka juga lebih mudah menulis di papan tulis kalau kita sesuaikan dengan rata-rata tinggi mereka, iya kan? Yep. Ada lagi Muti dan Tasya soal yang mungkin sudah kalian bikin atau kita cukupkan saja sampai di sini diskusi hari ini? Tidak ada cukup kayaknya dari aku. Kayaknya dari Muti? Lagi deh. Boleh. Tentang apa materinya? Nah, tadi kan kita ada nampak ubin kan, tentang ubinnya iya. banyak banget kan. Nah, tadi aku kepikiran nih buat soal tentang ubin. Jadi itu kita menghitung ubin yang ada di rumah Kandi. Ubin? Ubin kayu. Ya. Nah, soalnya tuh gini. Jika lantai rumah ditutupi dengan ubin persegi yang berukuran 40 kali 40 cm. Berapa ubin yang diperlukan untuk menutupi lantai yang berukuran 12 meter kali 8 meter? Ini soalnya juga udah analisis ya. Jadi aku coba kerjain dulu. Oke, ditunggu. 12 kali 8. Tadi luas lantainya berapa, Mut? Luas. Sama nggak sih kayak punya idol tadi? 12 meter kali 8 meter. Oh iya. 96 meter 12 dikali 8 itu 96 kuadrat. meter kuadrat.
Oh, dijadiin ke 40 kali 40, 1600. meter kubik itu jadi 9. Apa jumlah ubinnya dulu? Jumlah berarti 40 dikali 40 1600. Jumlah ubinnya sama dengan 960. Oh, ini diubah ya? Iya, diubah ke jadi sentimeter. Betul. Iya. 960.000 dibagi 1.600. 960.000 dibagi Bilangin nolnya 2. 1.600. Dibagi 16. 96 bagi 16, 6. Sisa nolnya 2. 600. Oh, 600 buah ya? Ya, Iya. betul Oh sekali. iya. 600 Oke. buah. I see. Cas. Oke. Muti sama Tasya gimana? Udah masih ada lagi yang mau disampaikan? Cukup dah. Dari aku juga cukup. Oke. Nah, jadi aku juga mau mengaitkan sedikit hal-hal yang kita lakukan tadi dengan pembelajaran di kurikulum saat ini. Jadi di kurikulum saat ini kan yang lagi tren itu tuh pendekatan deep learning kan. Betul. Deep learning. Nah, jadi pendekatan deep learning itu tuh ada 3 aspek. Yang pertama mindful learning, yang kedua meaningful, yang ketiga joyful learning. Nah, aspek-aspek yang kita lakukan tadi itu tuh sudah memuat 3 aspek pendekatan tersebut. Yang mana mindful tadi siswa diajak mengamati detail arsitektur rumah dan masjid secara sadar, menemukan bentuk-bentuk matematika di kehidupan nyata. Nah, aspek meaningfulnya, aktivitas yang dikaitkan dengan konteks nyata seperti dinding, pintu, jendela, dan ubin tadi mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aspek joyful. Nah, tadi kan kita sudah mensimulasikan guru dengan siswa melalui aktivitas tadi. Nah, siswa dilibatkan dalam kegiatan eksploratif seperti kita bisa ketika di kelas, kita bisa mengajak siswa untuk menggambar, melipat kertas, membentuk simetri-simetri yang sudah kita temukan tadi di materi tersebut. Bermain peran sebagai arsitek sehingga pembelajaran terasa menyenangkan. Sekian diskusi kita hari ini. Nah, tadi bagaimana aktivitas kita keliling-keliling rumah Tuan Kadi secara online? Seru atau enggak? Seru banget, ternyata bisa Seru. Secara online aja udah seru, apalagi kalau kita ke sana. Kalau ke sana. Ayo kapan ke sana? Jadi besok kalau kita rezekinya bekerja di Pekanbaru, kita bisa tuh ajak anak-anak didik kita ke sana untuk belajar secara langsung. Benar sekali. Oke, jadi malam ini kita tutup saja aktivitas diskusi kita. Saya, Edo Wisnu Kanadiva, minta maaf jika tadi ada salah kata kepada teman-teman, kepada Tasya, kepada Muti, dan kepada Ibu. Audiens. Kepada audiens juga. Nah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.